edisi Rabu 20 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Paripurna HUT Provinsi Maluku ke-80 bergerak bersama majukan daerah ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-80 Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Maluku menggelar rapat paripurna Selasa 19 Agustus 2025. Rapat paripurna ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Maluku Ben Hur Watubun mengatakan, peringatan HUT Provinsi Maluku ke-80 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan pencapaian, mengevaluasi pembangunan, serta memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memajukan Maluku menuju kesejahteraan. Sejak awal kemerdekaan, Maluku telah dipimpin oleh 20 tokoh, terdiri atas 14 gubernur definitif, 3 pejabat gubernur, dan 3 pelaksana harian. Mereka semua berjasa penting memajukan Provinsi Maluku hingga seperti ini. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melupakan sejarah, di mana Maluku adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah pernyataan proklamasi 17 Agustus 1945. Lebih lanjut, Lewerisa menyatakan akan melakukan transformasi provinsi ini dengan melakukan pembangunan mulai dari infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, dan politik. Lewerisa mengakui saat ini masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi provinsi ini. Bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan Februari 2025 berada di level 15,38%, menurun dibandingkan 2024, yaitu 16,05%, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,95%, sementara inflasi bulanan cenderung fluktuatif. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan. 45, 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, Ibu Pendiri Indonesia melahirkan 8 provinsi pertama, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Celebes, Sunda Aceh, dan Maluku. Dalam rangka memperingati HUT Provinsi Maluku ke-80 tahun 2025, berjalan berkati dan rahmati anak ini, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, yang membimbingkan kami dalam keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Hunut Situasi pasca bentrok di Hunut berangsur kondusif. Wali Kota Ambon mengatakan jangan terprovokasi. Kondisi di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon pasca bentrok antar kelompok pemuda berangsur kondusif. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena pun turun langsung memantau situasi dan mengimbau warga untuk menahan diri. Dibenarkannya belasan rumah juga hangus terbakar dalam insiden tersebut. Meski demikian, Bodewin memastikan situasi berangsur kondusif berkat kesigapan aparat gabungan.
Aparat keamanan saat ini berfokus menangkap pelaku penikaman dan memastikan situasi di Desa Hunut, Durian Patah tetap aman dan terkendali. Kebakaran rumah tetapi sudah diatasi oleh teman-teman dari damkar. Situasi kondusif, ya seluruh personil Polri sudah berada di lokasi kejadian. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ya tidak lagi berada dalam situasi provokatif. Kita tetap menahan diri dan mari kita serahkan kepada aparat keamanan Polri dan TNI. Ya, untuk yang pertama memastikan menangkap pelaku penikaman, yang berikut untuk menjaga situasi di Desa Hunut Durian Patah ini supaya aman dan terkendali. Jenazah. Bentrokan di Hunut mereda, polisi gencar patroli dan bangun pos pengamanan. Situasi di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon kini berangsur kondusif setelah sempat terjadi bentrokan yang mengganggu ketenangan warga pada Selasa 19 Agustus 2025. Adapun bentrokan ini mengakibatkan sejumlah rumah warga terbakar. Untuk mencegah bentrokan susulan, aparat keamanan segera membangun 2 posko pengamanan dan terus melakukan patroli. Wakapolresta Ambon AKBP Nur Rahman menjelaskan bahwa saat ini kondisi di lapangan sudah terkendali. Sebagai upaya preventif, 2 posko pengamanan akan segera dibangun. Posko ini berlokasi di pertigaan Durian Patah dan area SPBU. Polisi juga akan terus melakukan patroli secara rutin di wilayah tersebut. Terkait pemicu bentrokan, AKBP Nur Rahman menyatakan bahwa kasusnya masih dalam penyelidikan. Namun, ia membenarkan adanya informasi awal bahwa bentrokan dipicu oleh insiden penikaman yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, kondisi di negeri Hunut, Kecamatan Teluk Ambon berangsur pulih setelah bentrokan yang sempat memicu ketegangan dan mengganggu aktivitas warga. Kini akses jalan yang sempat ditutup akibat konsentrasi massa sudah kembali normal. Pantauan tribunambon.com pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Timur, Selasa 19 Agustus 2025, kendaraan dari arah Paso maupun dari arah Poka sudah dapat melintas dengan leluasa. Sebanyak 350 personel gabungan TNI Polri yang terdiri dari Satuan Brimopolda Maluku, Polresta Ambon, dan Kodim 1504 Ambon diterjunkan ke lokasi. Pasukan gabungan ini langsung mengambil alih pengamanan dan mengendalikan massa. Pak Ketua DPRD dengan Pak Dandim dan ada Pak Denpom juga ada di perempatan Durian Patah. Situasi saat ini kondusif. Tadi kami sudah mengimbau untuk masyarakat untuk buka blokade jalan dan mereka mengikuti daripada arahan juga dari Pak Wali Kota untuk membuka jalan dan tetap menjaga situasi kondusif, percayakan kepada aparat keamanan baik itu dari kepolisian maupun TNI untuk menjaga situasi yang ada. Terkait dengan penanganan kasus, kami saat ini sedang melaksanakan lidik. Mudah-mudahan ini segera cepat terungkap dan kami juga mengimbau kepada masyarakat
bagi yang mengetahui terkait dengan kejadian penusukan bisa memberikan informasi terkait dengan kejadian tersebut, termasuk juga kejadian pembakaran yang tadi dilakukan. Tapi pada intinya juga kami mengharapkan baik itu dari warga yang ada di Unut, kemudian yang ada juga di itu, mohon saling menahan diri, saling menjaga Kamtipmas yang ada tetap kondusif. Sementara itu, Tribuners, kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman siswa SMK 3 Ambon. Aparat kepolisian berhasil mengungkap pelaku di balik penikaman yang menewaskan seorang siswa SMK 3 Ambon. Terduga pelaku seorang pelajar berinisial IS, 19 tahun, yang juga teman satu sekolah korban, ditangkap pada Rabu 20 Agustus 2025 pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur di salah satu desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penangkapan IS menjadi titik terang dalam kasus yang sempat memicu ketegangan di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tragedi ini bermula dari tawuran antar pelajar pada Selasa 19 Agustus 2025 sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur di depan pangkalan ojek BIP Desa Waiheru. Perkelahian tersebut merenggut nyawa seorang pelajar bernama AP. Insiden tragis ini dengan cepat memicu kemarahan massa, berujung pada bentrokan yang meluas dan pembakaran sejumlah rumah, fasilitas umum serta kendaraan di Hunut. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Kapolresta juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti untuk memperkuat proses hukum. Sebelumnya, polisi telah bekerja keras mengusut kasus ini dengan memeriksa 18 saksi secara intensif. Kini IS telah diamankan dan akan menjalani pemeriksaan mendalam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan ini diharapkan dapat meredam ketegangan dan memberikan kejelasan bagi publik mengenai kasus yang mengguncang Kota Ambon ini. Dari Kota Ambon kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Gaji 94 karyawan PT Kalres Petroleum belum dibayar. Bupati Fahri bakal temui Menteri ESDM. Bupati Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, Fahri Husni Alkatiri akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti gaji puluhan pekerja di PT Kalres Petroleum yang tak kunjung dibayar oleh pihak perusahaan. Pasalnya, perusahaan yang bergerak pada sektor minyak dan gas atau migas di Kota Bula itu diketahui belum membayar gaji karyawannya selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Mei hingga Juli 2025. Kata dia, surat tersebut bahkan telah ditandatangani olehnya dan bakal diserahkan langsung ke Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Lebih lanjut dijelaskan, sesuai informasi yang dikantongi pihaknya, persoalan gaji tersebut akibat dari manajemen perusahaan yang dinilai sebagai dalangnya. Meski begitu, Fahri menegaskan jika berkesempatan menemui Bahlil selaku pengambil kebijakan terkait ESDM, dirinya meminta agar digantikan dengan investor baru. Menurutnya, hal itu harus dilakukan sebab jika masalah tersebut semakin membesar, maka dapat berdampak pula bagi pihaknya. Kita bikin surat resmi ke pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang komunikasi ke ESDM jauh lebih mantap, lebih kuat dengan pihak terkait di pusat ya yang mengelola ini. Itu resmi sudah saya buat, sudah saya tanda tangani, tinggal saya berikan. Besok saya ke Ambon, tanggal 19 ada ulang tahun provinsi.
begitu dapat kesempatan dengan Pak Gubernur saya akan serahkan itu. Tapi saya sendiri juga sudah minta ke Dinas Kadis Nakertras untuk meminta waktu dari Menteri ESDM langsung. Saya pengen ketemu beliau juga. Makanya saya lapor dulu ke Gubernur ya, secara resmi. Kelihatannya ini soal manajemen internal saja. Gitu. Kalau soal lifting cukup bagus, mereka punya hasil sampai sekarang ya. Jadi saya sudah komunikasi dengan mereka, menurut mereka ini soal manajemen internal saja. Saya akan minta kalau sempat dapat waktu bertemu dengan Menteri SDM, saya akan minta tolong ada investor baru lah, begitu kan, yang masuk, yang bonafit, yang kuat, supaya tidak ada masalah di soal tenaga kerja, kan kasihan ya. Yang saya khawatirkan mereka sampai di batas sudah tidak mampu lagi bertahan, lalu ada aset perusahaan yang dirusak, itu kan juga ikut merugikan. Dukung pelaku ekraf dan UMKM SBT, Bupati Fahri janji sediakan fasilitas di Pantai Wailola, Bula. Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri janji bakal sediakan fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di SBT Selasa 19 Agustus 2025. Hanya saja waktu pembangunannya yang direncanakan berlokasi di anjungan Pantai Wailola, Kota Bula itu belum dapat dipastikan. Hal itu setelah pihaknya sukses menggelar pameran SBT Expo dan Ekonomi Kreatif atau Ekraf tahun 2025 menyongsong HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Meski begitu, tak bisa dipungkiri banyak keluhan yang disampaikan pelaku ekraf maupun UMKM, termasuk daya beli yang minim. Lebih lanjut, Fahri mengaku dalam waktu dekat dirinya bakal membahas rencana tersebut bersama dinas-dinas teknis agar targetnya untuk membantu para UMKM dan ekraf di daerahnya bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Nantinya fasilitas yang disediakan pemerintah daerah tersebut bakal dipakai secara berkala, mengingat banyaknya pelaku ekraf maupun UMKM saat ini. Dirinya berharap jika kedepannya didukung dengan anggaran yang memadai, pihaknya bakal menyediakan fasilitas secara permanen di anjungan pantai tersebut. Mendapat respon yang sangat positif. Memang ada juga catatan terkait penjualan yang tidak terlalu banyak. Mungkin terkait dengan siklus anggaran juga. Ini kan kita udah hampir kita masuk ke APBD perubahan. Jadi tapi secara umum mereka senang sekali dengan disediakannya tempat oleh pemerintah daerah kepada mereka, kan itu mereka tidak dipungut biaya loh ya, itu kita yang tanggung penuh. Nah ini setelah ini saya akan diskusi dengan baik dinas koperasi, perhubungan, dengan Bapeda, bagaimana cara kita memanfaatkan anjungan itu ya. Nah kalau rasanya bagus kita bangun secara permanen, bukan untuk dimiliki oleh 1-2 orang, tapi kita kasih kesempatan kepada semua UMKM untuk menjajakan produknya di sana secara berkala. Kan UMKM terlalu banyak ya. Kalau kita pakai 1 orang miliki atau tempati hanya 1, nanti yang lain nggak kebagian. Jadi kita bikin itu semacam tempat pameran gitu. Jadi kita bikin secara bergantian sambil kita dorong supaya mereka nanti bisa punya juga tempat sendiri untuk menjajakan produknya, atau bahkan nanti ke depan pemerintah daerah coba berpikir, mudah-mudahan keuangan kita baik ke depan untuk menyiapkan itu bagi UMKM secara
binaan Bank Maluku ya. Ketua panitia aja mati. Pantu juga. Juga. Pelajarannya saya, konsentrasi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Semarak HUT ke-80 RI di Maluku Tenggara, ada lomba perahu naga membelah laut Satean. Gelaran Lomba Perahu Naga 2025 oleh pemerintah Ohoy atau Desa Satean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, memasuki babak final Senin 18 Agustus 2025. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan di destinasi wisata Batu Kapal ini kembali menghadirkan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang memikat antusiasme masyarakat. Sejak resmi dibuka di Jumat 15 Agustus 2025 oleh Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun, kegiatan ini tak henti menawarkan ragam hiburan dan atraksi, mulai dari tarian tradisional hingga UMKM yang memadati area lomba. Total 8 tim dari 2 kategori SMA dan SMP berlomba untuk merebut posisi pertama. Mereka berlaga secara sportif, melajukan perahu dengan jarak tempuh 200 meter putra. Perahu naga hanya event tahunan pemerintah Ohoy, namun mampu menyedot ribuan penonton, menggerakkan ekonomi rakyat, dan menciptakan euforia budaya. Pantauan tribunambon.com, 8 peserta tampil dengan kostum yang sederhana, tanpa banyak bicara dan protes. Mereka menaiki perahu setelah diberikan aba-aba oleh panitia. Sementara berbagai yel-yel menggema dari penonton fanatik yang membakar semangat para peserta lomba. Dari SMPN 14 Kei Kecil, salah satu peserta nampak mengeluarkan aura framing khas pacu jalur dengan terus menghipnotis peserta lain. Alhasil, berkat aura framing dan kompaknya pedayung, posisi 1 diraih di race 7 oleh peserta dari SMPN 14 Kei Kecil. Dikatakan tahun depan diharapkan peserta lebih siap dalam kualitas teknisnya. Untuk penyelenggara akan dilaksanakan evaluasi sehingga ke depan lomba akan semakin baik. Berikut daftar juara perahu naga 2025 kategori SMP. Juara 1 SMP Negeri 14 Kei Kecil Ohoy Satean. Juara 2 Womser 2 SMP Ohoy Letman. Juara 3 SMP Senteresia Langgur. Juara 4 SMP Budi Mulia Langgur kategori SMA. SMA juara 1 Tumel SMA Ohoy Satean. Juara 2 Womser 1 SMA Ohoy Letman. Juara 3 SMA Negeri 3 Malra. Juara 4 Elvo Force SMA Ohoy Letfuan.
Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.